Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama athaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta taradha walakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di hari ke-26 di bulan yang penuh dengan ampunan ini, semoga kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-107, bahwa Yahudi mengingkari nasakh atau penghapusan Taurat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwa kerajaan dan bumi adalah punya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada bagi kalian sedikit pun selain Allah pelindung maupun seorang penolong. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Ja'far bin Jarir rahimahullah mengatakan bahwa alam ta'lam ya Muhammad anna li mulkus samawati wal ardi was sultanahuma duna ghairi. Penafsiran ayat ini tersebut adalah, hai Muhammad, tidakkah engkau mengetahui bahwa hanya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, pemilik kerajaan dan kekuasaan atas langit dan bumi. Ahkamu fihima wa fima fihima bima asya'u wa amuru fihima wa fima wa fihima bima asya'u wa anha amma asya'u wa ansakhu wa ubaddilu wa ughayyiru min ahkamil lati ahkumu biha fi ibadi bima asya'u id asya'u wa aqarru minhuma ma asya'u. Di dalamnya aku putuskan segala sesuatu sesuai dengan kehendakku, kata Allah. Dan di sana aku mengeluarkan perintah dan larangan, dan juga menasakh, mengganti, serta mengubah hukum-hukum yang aku berlakukan di tengah hamba-hambaku sesuai dengan kehendakku jika aku menghendaki. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lebih lanjut Abu Ja'far mengatakan, wa hadzal khabaru wa in kana khitaban minallahi ta'ala linabiyhi sallallahu alaihi wasallam ala wajhil khabar an azamatihi fa innahu minhu jalla sana'uhu takdzibun lil yahudi alladzi ankaru naskha ahkami taurati wa jahadu nubuwata Isa wa Muhammadin alaihima assalatu wassalam limaji'ihima bima ja'a bihi min indillah bitaghyiri ma ghayyarallahu min hukmi taurati. Ayat ini meski diarahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberitahu keagungan Allah Subhanahu wa taala, namun sekaligus hal itu dimasukkan juga untuk mendustakan orang-orang Yahudi yang mengingkari nasakh atau penghapusan hukum-hukum Taurat dan menolak kenabian Nabi Isa alaihissalam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena keduanya datang dengan membawa beberapa perubahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala untuk mengubah hukum-hukum Taurat. Wa akhbarahumullahu anna lahu mulkas samawati wal ardi wa sultanahuma wa annal khalqa ahlul mamlakatihi wa ta'atihi wa alaihimu sam'u wa ta'atu li amrihi wa nahyihi
wa anna lahu amrahum bima yasha'u wa nahyahum amma yasha'u wa nasakha ma yasha'u wa iqrara ma yasha'u wa insya'a ma yasha'u min iqrarihi wa amrihi wa nahyihi. Maka Allah memberitahukan kepada mereka bahwa kerajaan dan kekuasaan atas langit dan bumi ini hanyalah miliknya, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk ini berada di bawah kekuasaannya. Mereka harus tunduk dan patuh menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Dia mempunyai hak memerintah dan melarang mereka, menasakh, menetapkan, menghapus dan membuat segala sesuatu menurut kehendaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Ibnu Katsir memberikan penjelasan, alladzi yahmilul yahuda 'alal bahthi fi mas'alatin naskhi innama huwa al-kufru wal 'inadu fa innahu laysa fil aqli ma yadullu 'ala imtina'in naskhi fi ahkamillahi ta'ala li'annahu yahkumu ma yasha kama annahu yaf'alu ma yurid. Yang membawa orang Yahudi membahas masalah nasakh ini adalah semata-mata karena kekufuran dan keingkarannya terhadap adanya nasakh tersebut. Menurut akal sehat, tidak ada satu hal pun yang melarang adanya nasakh dalam hukum-hukum Allah Ta'ala. Karena dia dapat memutuskan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, sebagaimana dia dapat berbuat apa saja yang dia kehendaki. Ma'annahu qad waqa'a dzalika fi kutubihil mutaqaddimah wa syara'ihi al-madiyah kama ahalla li adama tazwija banatihi min banihi thumma harrama dzalika. Yang demikian itu juga telah terjadi di dalam kitab-kitab dan syariat-syariatnya yang terdahulu. Misalnya dahulu Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan Nabi Adam alaihissalam mengawinkan putrinya dengan putrinya sendiri, tetapi setelah itu ia mengharamkannya. Allah mengharamkannya setelah itu. Kama abaha linuhin ba'da khurujihi minas safinati akla jami'i al-hayawanat thumma nasakha hilla ba'diha. Sebagaimana juga dia memperbolehkan Nabi Nuh alaihissalam setelah keluar dari kapal untuk memakan semua jenis hewan. Tetapi setelah itu dia menghapuskan penghalalnya tersebut. Wa kana nikahul ukhtaini mubahan li Israila wa banihi. Wa qad hurrima dzalika fi syari'ati Taurati wa ma ba'daha. Selain itu juga dahulu menikahi dua saudara putri itu diperbolehkan bagi Bani Israel, yakni Nabi Yakub dan anak-anaknya. Tetapi hal itu diharamkan di dalam syariat Taurat dan kitab-kitab sesudahnya. Wa amara Ibrahim alaihissalam bidzabhi waladihi thumma nasakhahu qabla al-fi'l. Dia juga Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menyuruh kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih putranya, tetapi kemudian ia menasakhnya sebelum perintah itu dilaksanakan. Wa amara jumhur Bani Israila biqatli man abadal ajla minhum thumma rafa'a anhum al-qatl kaila yasta'siluhum al-qatl. Allah juga memerintahkan kepada mayoritas Bani Israel untuk membunuh orang-orang di antara mereka yang menyembah anak sapi. Lalu dia menarik kembali perintah pembunuhan tersebut agar tidak musnah keturunan-keturunan mereka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat berikutnya adalah wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir, dan tidak ada bagi kalian selain Allah seorang pelindung maupun penolong. Imam Al-Qurtubi memberikan penjelasan kalimat waliyin min walaitu amra fulanin ay qumtu bihi wa minhu waliyul ahdi ay al-qayyimu bima uhida ilaihi min amril muslimin. Kata wali diambil dari kata walaitu amra fulanin, aku melakukan urusan si fulan, yakni aku melaksanakannya. Contohnya adalah kata wali al-ahad, pelaksana atau pemerintah, yakni orang-orang yang melaksanakan apa yang ditugaskan kepadanya
dalam urusan kaum muslimin. Sementara Imam Ali As-Sabuni memberikan keterangan malakum waliyun yar'ashu'unakum aw nasirun yansurukum ghairullahi ta'ala fahuwa ni'man nasir wal mu'in. Artinya, tidak ada bagi kalian wali yang mengurusi urusan kalian atau membantu urusan kalian selain Allah Subhanahu wa taala, karena Dia adalah Maha Penolong dan Maha membantu yang terbaik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah makna firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-107, bahwa Yahudi Bani Israel mereka menolak nasakh atau penghapusan hukum-hukum Taurat yang itu merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari peristiwa ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.